Guys, sekarang aku mau bahas tentang 6 langkah elegan menghadapi orang ketiga atau pelakor yang merusak rumah tangga atau hubungan kalian. Tentu ya guys, kayaknya hampir semua orang tuh pengen punya hubungan cinta itu yang bahagia, yang bisa menyenangkan pasangannya, kayak misalkan mulai dari hal-hal yang sederhana sampai misalkan menyesuaikan mimpi kita ke depannya gitu guys. Tapi kadang asmara yang kita ekspektasikan berjalan lancar itu bisa aja terjadi hal-hal yang tak terduga. Salah satunya misalkan munculnya orang ketiga atau pelakor. Nah, yang pertama itu saat kita mengetahui adanya pelakor dalam hubungan, wajar sih kalau misalkan hati kita merasa terguncang, merasa marah, merasa bener-bener yang emosi jiwa dan raga sampai misalkan darah tuh naik gitu kan guys. Itu wajar sih guys, tapi kita harus tetap bisa mengontrol emosi. Kita nggak tahu, selama ini mengira hubungan kita itu baik-baik saja, namun setelah adanya orang ketiga itu semua itu jadi berubah. Ya jadi wajar guys ketika misalkan kalian merasakan sedih, marah atau terkejut campur aduk, tapi tetaplah guys, kalian harus bisa mengendalikan perasaan kalian. Gak ada salahnya kalian nangis toh. Kalau kalian mau nangis juga nangis sekenceng-kencengnya juga itu wajar banget guys, karena itu merupakan salah satu meluapkan perasaan. Gak ada salahnya untuk nangis. Kalau misalnya kalian mau nangis ya nangis aja guys, tapi jangan sampai meluapkan perasaan ke hal yang enggak baik dan bakal bikin kita nyesal ke depannya. Lebih baik kalian luangkan waktu sejenak, luangkan waktu sendirian, dan pahami emosi diri kita itu secara perlahan. Kita tuh harus meredamkan emosi gimana pun caranya, jangan sampai kayak meluap gitu guys. Cara yang kedua itu jangan terburu-buru mengambil keputusan. Lebih baik tuh kalian tanyain dulu ke pasangan kalian, tanyain sejujur-jujurnya kenapa sampai terjadi adanya hubungan dengan wanita lain, padahal emang misalkan hubungan kalian pacaran atau misalkan udah berumah tangga. Tanyain aja ke pasangan kalian, minta pasangan kalian sampai jujur sejujur-jujurnya, sejujur mungkin, tanpa ada yang ditutupin secuil apapun, sekecil apapun itu. Kalian harus minta jawaban yang sejujur-jujurnya dari pasangan kalian, karena dari jawaban jujur yang pasangan kalian dari jawaban yang jujur itu justru malah bikin kita lebih gampang untuk mengambil langkah selanjutnya tanpa harus mikir yang lain-lain. Nah, yang ketiga itu temuin sang pelakor dengan tenang, jangan asal melabrak, karena itu bisa bikin masalah melebar kemana-mana. Atau kalau misalkan kalian mau menemui si pelakornya itu, kalian harus bikin janji ke diri sendiri atau ke dianya, jangan sampai ada kontak fisik di antara kalian. Wajar kalau kalian merasakan sakit hati atau marah dan pengen rasanya ngelabrak si cewek itu secara langsung, tapi harus tetap tenang, jangan asal melabrak, karena bukan yang salah itu bukan si pelakor aja, tapi pasangan kita juga salah gitu guys. Jadi kalau misalkan ketemu si pelakornya, coba aja kalian bicarain baik-baik kenapa sampai melakukan seperti itu. Atau kalian juga kan punya urusan masing-masing, kenapa. Nah, yang keempat itu setelah kalian mendapatkan penjelasan yang lengkap, saatnya mengambil tindakan guys. Pikirkan mateng-mateng dan minta pertimbangan dari orang lain. Nah, misalkan kayak kalau kalian mengalami kasus kayak gini lah, kalian harus menceritakannya ke misalkan orang-orang yang benar-benar kalian percaya gitu. Sebaiknya kita itu baru bisa bertindak setelah mendengarkan penjelasan dari kedua belah pihak gitu. Ya misalkan pasangan kita sama pelapornya, pikirin matang-matang sebelum mengambil keputusan apakah harus sebaiknya melanjutkan rumah tangga atau misalkan melanjutkan hubungan dengan cara memaafkan pasangan, atau bisa enggak gitu kan kita percaya lagi terhadap pasangan kita sendiri setelah hal mengerikan ini terjadi.
bisa enggak gitu kan kita percaya lagi terhadap pasangan kita sendiri setelah hal mengerikan ini terjadi. Nah, yang kelima itu hindari mengunggah apapun tentang si pelakor ke media sosial, sebab nanti bakal jadi bumerang ke diri kita sendiri. Nah, kalau misalkan kalian gak bisa ngontrol emosi, kalian bisa tutupin si wajah si pelakor itu, misalkan pakai emoticon yang menyebalkan. Pokoknya jangan sampai terekspos si wanita ini seperti apa bentukan wajahnya, guys. Ya memang dalam situasi ini kita membutuhkan banyak dukungan dan pengen banget rasanya ngedengerin orang lain juga ikut menjelek-jelekan si pelakor itu. Tapi apapun yang terjadi jangan sampai membagikan masalah ini ke media sosial, ya guys. Tapi kalau misalnya kalian udah terlanjur membagikan ke media sosial, ya itu nggak apa-apa sih guys, karena ya mungkin perasaan juga tidak bisa dibohongi. Kalau misalnya kalian kesel pengen show up gitu guys, itu ya kembali lagi ke kalian. Tapi lebih baik sih kalau misalnya kalian dijaga. Nah, yang terakhir, yang keenam, kuatin diri kalian selama proses yang menyedihkan ini. Yakinkan diri kalian bahwa masa depan yang lebih baik telah menanti. Jadi sesakit apapun rasanya, kondisi ini akan berakhir pada akhirnya. Waktu itu bakal menunjukkan semuanya, dan permasalahan ini akan berakhir sesuai dengan porsinya. Jadi berusahalah untuk tetap menguatkan diri kita walaupun hati kita hancur, walaupun sakit, walaupun retak, remuk. Bersikaplah tegas kepada pasangan kalian dan sang pelakor. Nggak usah pakai rasa malu atau takut, sebab yang salah itu bukan kita. Tetaplah sabar dan mengembalikan rasa percaya diri kita perlahan-lahan. Yakinkanlah suatu saat kondisi akan menjadi lebih baik. Menghadapi hubungan yang rusak karena pelakor itu emang nggak mudah guys, sulit banget. Tapi kalau kita udah berhasil melaluinya, kita udah sabar melewatinya, congratulations, selamat. Itu berarti kita udah memperjuangkan masa depan yang lebih indah. So jangan sampai kalian menyerah. Kalian harus tetap semangat karena masa depan itu milik kita. Biarkan si pelakor itu mencicipi hanya sepersekian detik dari sepersekian tahun yang bakal kalian jalani, hari-hari kalian jalani dengan pasangan kalian. Tetap semangat, karena sabar itu segalanya. Allah itu bakal ngebalas sesuai kejahatannya. Allah juga bakal memberikan kebahagiaan karena sabar itu segalanya. Allah itu bakal ngebalas sesuai kejahatannya, dan Allah juga bakal memberikan kebahagiaan. Jadi yakinkan diri kalian, Allah itu bakal ngasih kebahagiaan di luar ekspektasi yang kalian bayangkan ketika kalian sakit gitu. Belajar dari Nagita Slavina, kalian harus jadi wanita sabar, wanita yang pemaaf, wanita yang bisa menerima kekurangan dari pasangan kalian. Apapun yang terjadi, kalian harus menerima itu, karena daripada memisahkan hubungannya, mending kita memutuskan masalahnya. Apapun yang terjadi, keep fighting guys, semangat. Nah itu guys, 6 langkah elegan menghadapi pelakor yang merusak rumah tangga kalian tanpa drama. Semoga bisa membantu tipsnya. See you on my next video. Bye bye.